Halo, bertemu lagi bersama saya Esther Deborah Sutumea. Saya guru SMP Global Andalan, mengajarkan seni musik. Dan kali ini di video ini kita akan belajar bersama-sama mengenal lagu daerah yang ada di Nusantara. Semoga materi ini mendukung pembelajaran seni musik di kelas 8, khususnya di semester 1. Adapun isi dari materi yang akan saya sampaikan, itu yang pertama adalah ciri-ciri lagu daerah, kemudian yang kedua, fungsi lagu daerah, yang ketiga, unsur-unsur musik apa saja yang terdapat dalam lagu daerah, dan yang terakhir nanti tentang teknik menyanyikan lagu daerah. Sebelum kita masuk, kita review dulu beberapa contoh lagu daerah yang ada di Pulau Sumatera. Khususnya ya, kenapa Pulau Sumatera saya ambil? Karena saya tinggal di Pulau Sumatera, saya dibesarkan di Pulau Sumatera, dan saya juga bekerja di Pulau Sumatera. Bukan berarti saya tidak menyukai atau tidak cinta dengan pulau-pulau yang lain. Tetap saya cinta Indonesia. Kamu juga yang mendengarkan harus cinta Indonesia. Nah, kita masuk ke lagu yang pertama, Bungong Jempa, berasal dari Aceh. Yang kedua, ada Butet, berasal dari Sumatera Utara. Yang ketiga, ada lagu Soleram, berasal dari Riau, di tempat saya bekerja saat ini. Dan yang keempat, ada Kampuang Nanjau di Mato, dari Sumatera Barat. Yang terakhir ada Yasaman, itu dari Palembang. Masih banyak lagi lagu-lagu daerah yang ada di Pulau Sumatera dan di pulau-pulau lainnya. Yang pertama kita akan membahas ciri-ciri lagu daerah. 1. Sederhana. Kenapa sederhana? Karena biasanya lagu daerah itu tidak terlalu panjang, bahkan cenderung pendek. Ya, kemudian variasi nadanya, melodinya, dan instrumennya menggunakan alat-alat yang sederhana. Oke, contohnya lagu daerah yang pendek itu yang pernah saya dengar, Suwe Orak Jamu, Gundul-Gundul Pacul. Nah, masih banyak yang lain ya. Kita lanjut ke ciri yang kedua, bertemakan kehidupan atau keseharian atau pergaulan rakyat. Ya, misalnya pada saat zaman dahulu kala itu petani mau menabur benih ataupun memanen itu ada adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan, ada ritualnya dulu ya, kepercayaan zaman dahulu, ada tembang-tembang bahkan alat musik yang digunakan untuk mengikuti upacara ritual menanam benih ya. Contohnya ada ritual di suku Melayu itu menggunakan lagu Ulek Mayang untuk menyembuhkan penyakit. Kemudian ada lagu Sekapur Sirih yang sampai saat ini masih digunakan untuk memulai suatu pertunjukan tari persembahan ya, mulai dari dahulu kala sampai saat ini lagu Sekapur Sirih, lagu daerah Sekapur Sirih itu kebiasaan atau adat istiadat dari Melayu digunakan untuk membuka satu acara. Kita lanjut ke ciri-ciri lagu daerah yang ketiga, meriah. Oke, banyak lagu daerah memiliki irama yang riang, bersifat menghibur, bahkan jenaka atau lucu ya. Salah satu contohnya lagu Ayo Mama dari Maluku. Ayo mama, jangan mama marah beta, ya kan? Jangan mama marah beta, dia cuma cium beta katanya. Lucu ya. Next yang keempat, bebas. Bebas bukan berarti harus suka-suka, tidak. Tetap ada perasaan yang digunakan dalam menciptakan lagu tersebut ya. Tidak seperti lagu sekarang harus aturannya sekian, harus memiliki birama begini-begini. Tidak. Kalau dahulu kapan si pencipta lagu mau menciptakan lagu ya silakan. Mau itu suasana senang silakan, mau itu suasana sedih silakan. Bahkan mereka bebas mengekspresikan kata demi kata itu tadi. Makanya ada yang liriknya sampai lucu, ada yang kata-katanya kalau kita cari dalam bahasa Indonesia itu nggak ada ya. Kemudian contohnya
lagu yang meriah itu menurut saya itu ada lagu Siksik si Batu Manikam yang kalau dicari Siksik itu artinya apa ya? Nggak tahu kita. Itu hanya ucapan dari gerakan tarian atau gerakan musik atau bunyi musik, seperti itu sepertinya. Kalau yang pernah saya tanya sama beberapa tetua-tetua adat di Batak Toba sana dulu, kalau ditanya manikam, manikam itu menikam, tapi kok bisa dibuat dalam lirik ya? Kan itu kan kekerasan. Seperti itu dianya. Oke, lanjut ya. Dipopulerkan secara lisan. Zaman dahulu tulisan itu masih kedaerahan ya, masih pakai aksara kedaerahan masing-masing, belum ada tulisan bahasa Indonesia, belum mengenal tulisan alfabet Indonesia yang baku. Jadi lagu itu hanya dinyanyikan dari nenek moyang ke nenek moyang ke kita sampai nanti ke yang cucu cicit-cicitnya yang sudah berapa keturunan. Jadi kita ada beberapa lagu daerah yang memang nggak ada penulis lagunya, pencipta lagunya siapa. Nah itu dia. Oke, contohnya itu ada Burung Tantina dari Ambon, itu penciptanya NN. Siapa NN? Nah kan gitu. Ampar-ampar pisang juga gitu dari Kalimantan. Ya, kita masuk ke fungsi lagu daerah. Yang pertama ada sebagai sarana upacara adat. Kayak tadi yang saya singgung di ciri-ciri lagu daerah itu digunakan sebagai salah satunya pengiring upacara adat. Ya, kalau maaf, kalau di Jawa itu ada musik lesung. Tahu lesung ya? Anak zaman now tahu lesung kan? Nah, musik lesung itu dulunya di Jawa Tengah digunakan untuk mengusir gerhana. Unik kan? Nah, masih banyak keunikan-keunikan yang lainnya. Silakan kamu tanya sama orang tua kamu, silakan kamu tanya juga sama simbah Google atau cari-cari di buku internet yang lainnya. Banyak keunikan dari upacara-upacara adat yang menggunakan lagu daerah di Indonesia. Oke, kita masuk ke fungsi yang kedua, itu sebagai pengiring tarian. Ya, di Jawa khususnya, kalau kamu jalan-jalan, lihatlah di keraton, itu ada penyanyi, pesinden, dia nyanyi tembang Jawa untuk mengiringi si penari lagi menarikan sesuatu. Oke, kita masuk ke sarana yang ketiga atau fungsi yang ketiga sebagai komunikasi. Oke, sampai detik ini lagu itu difungsikan sebagai komunikasi antara si pencipta lagu dengan si pendengar lagu. Kemudian yang keempat itu sebagai sarana bermain. Dari zaman saya kecil, kami bermain itu menggunakan lagu. Sampai detik ini saya juga masih sering melihat dan mendengar anak-anak bermain dengan menggunakan lagu. Contoh lagu daerah yang digunakan untuk bermain itu lagu Ampar-ampar Pisang. Kemudian lagu Cik-cik Periuk, kemudian Cuplak-cuplak Suweng. Itu sering digunakan untuk bermain. Kemudian sarana ekonomi, pasti lagu itu mendukung perekonomian. Semakin dipopulerkan, semakin kita meraih keuntungan. Kita masuk ke unsur-unsur musik daerah atau unsur-unsur musik dalam lagu daerah lebih tepatnya ya. Nah, yang pertama pasti ada tangga nada yang di dalamnya juga ada nada. Di lagu daerah, di dahulunya sebelum disempurnakan menjadi tangga nada diatonis, kita memakai tangga nada pentatonis. Nah, di Indonesia ada dua yang diakui, yang pertama ada pelok dan yang kedua ada selendro. Kira-kira dari gambar di sini, boleh kamu lihat sama-sama perbedaannya, dua-duanya memakai 5 nada. Di pelok, itu nada yang tidak ada kira-kira nada apa ya? Boleh diperhatikan. Oke. Ya, nadanya yang tidak ada itu adalah nada re dan nada la. Nah, di selendro itu yang tidak ada nada fa dan nada si. Oke.
Jadi semakin berkembangnya zaman, semakin banyak alat musik internasional, musik barat khususnya yang masuk ke Indonesia, semakin disempurnakanlah si tangga nada pentatonis menjadi tangga nada diatonis, lengkaplah dia 7 nada. Unsur yang kedua ada tempo. Saya tidak menjelaskan panjang kali lebar tempo itu apa, jenis-jenis tempo itu apa, karena ada saya buat video tentang bernyanyi unisono 1, materi kelas 7 juga, itu ada menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis tempo. Unsur yang berikutnya ada dinamik, sama seperti tempo, ada di video sebelumnya. Irama. Irama itu apa? Irama itu pola dalam menciptakan si nada sehingga menjadi melodi, ya. Tergantung sama penciptanya, mau iramanya bagaimana, polanya bagaimana, oke? Kemudian yang berikutnya ada lirik. Lirik itu apa? Lirik itu kata-kata yang dimengerti sama si pendengar atau kata-kata yang ingin disampaikan sama si pendengar lagu. Nah, itu tadi fungsinya sebagai sarana komunikasi ya. Ada lirik yang kita dengar sehingga kita tahu apa maksud dari lagu tersebut. Nah, kalau di lagu daerah itu ada beberapa pola. Yang pertama ada pola lirik repetisi. Repeat, diulang berarti. Contohnya lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacul, gembelengan. Kata gembelengan itu diulang 2 kali. Waku limpang, segane dadi sahratan itu diulang 2 kali. Jadi pengulangan sifatnya. Kemudian ada pola syair dan pola pantun. Kalau di bahasa Indonesia ada sajaknya ya, A dan AB. Banyak lagu yang dia ujung-ujungnya AB atau AA. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada pola lirik khusus. Kalau di Jawa itu ada beberapa tembang-tembang yang mengikuti pola-pola khusus. Kamu boleh cari tahu nanti contoh tembang Jawa yang menggunakan pola khusus itu bagaimana. Banyak ya. Dan yang terakhir pola bebas. Nah, di sini mulai dibebaskan seorang komponis atau pencipta lagu menuliskan lagu mengikuti tren-tren atau pola-pola yang ada zaman sekarang. Yang terakhir kita akan membahas tentang teknik menyanyikan lagu daerah. Ini saya kasih 3 kata kuncinya bagaimana bisa menyanyikan lagu daerah. Yang pertama itu harus menguasai teknik vokal. Jelas ya, ini ada di materi di kelas 7 dan di video yang judulnya bernyanyi unisono. Kemudian yang kedua, menguasai cengkok atau ciri khas di daerah tersebut. Jangan lagu Batak dinyanyikan dengan logat Jawa atau sebaliknya. Jangan lagu Jawa dinyanyikan dengan logat Batak. Jadinya enggak pas gitu ya. Kemudian menguasai materi lagu atau interpretasi namanya. Jadi kamu harus kuasai dulu materinya baru bisa menyanyikan dengan benar. Kalau untuk teknik menyanyikannya itu ada teknik unisono, ada bisa secara vokal group, bisa secara kanon, bisa secara akapela, bisa secara paduan suara. Tinggal dipilih nanti bagaimana mau kamu sajikan. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan. Kembali saya meminta saran dan kritiknya. Kalau ada kata-kata yang salah, di komennya di bawah. Kemudian semoga materi ini mendukung untuk pembelajaran seni musik. Terima kasih. Saya akhiri dengan kata salam. Salamnya apa? Salam seni musik.